Halo sahabat dan kerabat. Di mana saja Anda berada, salam damai, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya Frederick Makitan menjumpai Anda lagi di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan kita pada episode hari ini, kita sebenarnya masih berada di dalam satu paket khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus di Galilea pada waktu itu kira-kira tahun 28 Masehi. Dan di dalam paket khotbah di bukit yang panjang ini yang ditulis oleh Matius dalam 3 pasal, dari pasal 5 sampai pasal 7, juga Lukas menyempurnakan sedikit. Di dalam paket ini kita masih berada di dalam bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan dari paket khotbah di bukit ini disebut sebagai ucapan bahagia. Ada kurang lebih 9 ucapan bahagia yang kita akan coba menyimak dan coba memahami satu persatu. Dan sampai pada hari ini kita sudah sampai pada ucapan bahagia yang kelima. Ya. Yang pertama itu orang yang miskin, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan pada episode hari ini, dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas satu ucapan bahagia yang kelima, yaitu apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 7, yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati, berbahagialah mereka itu, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, pasti ayat ini sangat menyenangkan bagi siapa saja yang merasa dirinya selama ini saya adalah termasuk golongan orang-orang yang bermurah hati. Nah, saya tidak mengulang lagi audiens, siapa-siapa audiens pada waktu itu. Yang jelas itu adalah kelompok murid-murid Yesus yang 12 orang yang baru ditetapkan sebelum khotbah di bukit ini, dan juga kelompok orang yang banyak tetapi dari berbagai tempat yang macam-macam, hampir dari seluruh Israel. Termasuk adalah pemimpin-pemimpin atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang datang baik dari Galilea sendiri maupun yang datang dari Yerusalem, dari Yudea. Nah, itulah kelompok mereka itu yang secara umum mereka semua ini masih berada di bawah penjajahan Romawi. Jadi sudah bisa diperkirakan itu bagaimana bangsa yang sedang dijajah oleh penjajah kekaisaran Romawi yang begitu kuat dan memerintah dengan tangan besi. Nah, ini situasinya seperti itu. Jadi mereka semua masih berkumpul di situ dan khotbah Yesus ini baru dimulai dan sudah beberapa ucapan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, kembali kepada apa yang juga merupakan tema hari ini, yaitu berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, sepintas kalau kita mendengarkan kata atau frasa murah hati ini, ya hampir dapat dikatakan secara otomatis semua tahu, ngertilah murah hati itu seperti apa. Jadi kita mengerti murah hati itu sebagai sifat yang suka memberi. Hanya itu, yang suka memberi. Jadi memang benar bahwa murah hati ini adalah sifat suka memberi. Jadi kita semua mengerti itu di dalam kehidupan kita. Nah, tapi saya mau menjelaskan beberapa istilah yang mungkin bisa cukup baik untuk kita mengerti, untuk menyimpulkan pengertian murah hati ini. Kita pernah mungkin mendengarkan kata filantropis, ya. Jadi orang yang memiliki sifat filantropis itu adalah orang yang penyayang, ya. Jadi dia itu gampang memiliki cinta kasih yang ingin juga ditumpahkan, ya, dengan cara memberi. Jadi dia memberi, menolong orang, dia berbelas kasihan. Kalau misalnya dia melihat orang yang miskin, dia melihat orang yang menderita, dia melihat orang yang berkekurangan. Pokoknya orang yang sungguh dalam kondisi secara fisik atau juga secara psikis, dalam kondisi tertentu orang itu dianggapnya perlu ditolong. Maka timbullah sifat ini. Dan orang filantropis ini adalah orang yang paling gampang bersifat begitu. Paling gampang untuk
jatuh kasihan kepada orang lain dan berusaha untuk bagaimana menolongnya sesuai dengan kebutuhan orang yang perlu ditolong itu. Nah, ini sifat-sifat ini ada pada manusia pada umumnya, tapi kadang-kadang lebih banyak pada orang-orang tertentu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa orang itu seperti mempunyai karunia, ya. Sehingga gampang sekali dan banyak sekali dia melakukan hal-hal oleh karena sifat filantropis itu. Kalau kita melihat pada Kamus Bahasa Indonesia, ya, karena itu menjadi pedoman dalam berbahasa Indonesia, kita tahu bahwa di dalam kamus itu dikatakan murah hati itu berarti suka atau mudah memberi. Dia tidak pelit. Penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati dan suka berbuat baik. Jadi sama saja pengertiannya. Jadi suka berbuat baik, ya, suka menolong, dan dia itu tidak pelit, ya, gampang memberi, penyayang dan pengasih. Jadi sama dengan sifat-sifat orang yang disebut filantropis itu tadi. Jadi Kamus Bahasa Indonesia sudah menjelaskan itu kepada kita. Nah, setelah saya menjelaskan tentang filantropis dan apa yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya masih ingin lagi menjelaskan ada satu hal yang lain, yaitu istilah misalnya simpati dan empati. Pada dasarnya sama. Jadi simpati ini orang yang berbelas kasihan, ya, orang mempunyai rasa sayang. Simpati itu sayang. Jadi sayang kepada seseorang tentunya. Kadang-kadang juga sayang kepada satu kelompok orang, kadang-kadang sayang, bahkan kadang-kadang sayang kepada satu benda barangkali. Juga termasuk kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi orang yang bersimpati artinya orang yang punya rasa sayang terhadap satu objek dan terutama manusia. Yang tentu saja ada alasannya. Tentu ada yang menggali rasa sayangnya itu atau menggali simpati itu. Apa saja itu keadaan seseorang bisa menggali simpati orang lain. Dan simpati juga memang hampir sama dengan sifat filantropis yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau kita bandingkan dengan empati, dia sedikit lebih dalam. Dia masuk dalam dimensi yang lebih dalam. Jadi orang yang bersimpati bisa saja pada satu keadaan dia merasa sayang, berbelas kasihan, tapi habis itu selesai. Tapi orang yang empati tidak selesai di situ. Dia bisa saja misalnya merasakan sesuatu sama seperti yang dirasakan oleh objek atau orang itu. Jadi misalnya kalau orang itu, seorang saudara itu sedih sekali, ya, seorang saudara itu berduka cita, maka orang yang berempati ini juga ikut menangis, ya. Gembira, dia ikut gembira. Jadi seakan-akan dirinya sendiri. Jadi dia masuk dalam dimensi yang lebih dalam, di mana dia telah seakan-akan menempatkan dirinya ke dalam diri orang itu yang sedang bergembira atau yang sedang bersedih atau berduka cita. Kalau orang itu kelihatannya dia itu hidupnya sangat menderita, ya, sangat miskin, maka orang yang punya empati ini juga seakan-akan dia juga miskin, dia juga menderita. Nah, tapi tidak selesai di situ. Dari perasaan yang ikut merasa bersama-sama dengan objek atau penderita itu, maka dari situ dia merasa dia juga terpanggil untuk bagaimana berusaha menolongnya. Nah, ini jadi sedikit ada beda, ya. Tetapi bagaimanapun juga dalam sifat orang yang filantropis, yang punya simpati, yang punya empati, ya, yang jelas ada faktor yang paling penting di situ, yaitu orang ini punya kasih sayang, punya belas kasihan, dan juga akhirnya dia mau berbuat baik untuk menolong orang yang patut atau yang layak untuk dikasihani dan ditolong itu. Jadi intinya akhirnya sama. Nah, sekarang persoalan bagi kita adalah apakah memang persis seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus waktu mengatakan murah hati atau kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kalau kita mengerti tentang tema dari khotbah di bukit ini, di mana Tuhan mau memproklamirkan, mau mengajarkan, mau menunjukkan etika dari kerajaan Allah itu, yang nanti khotbahnya panjang itu,
Maka salah satu unsur yang dimiliki oleh orang-orang yang mau hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah sifat ini tadi. Ya, jadi murah hati. Tetapi murah hati dalam pandangan Yesus bagi orang-orang yang dalam kerajaan Allah bukan kemurahan hati yang nantinya juga ada ada harapan-harapan untuk ya semacam pamrih lah. Artinya bahwa memang tidak semua orang yang filantropis, yang punya simpati, empati dan melakukan sesuatu menolong orang lain itu ingin mendapat balasan, artinya dengan pamrih. Tidak semua orang menuntut balasan. Banyak juga orang yang tidak menuntut balasan. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah orang yang sama sekali memiliki kemurahan hati tanpa berpikir nantinya dia akan mendapatkan keuntungan atau dapat dengan pamrih, atau juga ada pemikiran transaksional ya. Saya memberi banyak ini, menolong mereka-mereka ini. Nanti suatu saat entah apa yang diharapkan di belakang semua yang dia lakukan itu. Jadi inti dari kemurahan hati yang mau dikatakan Tuhan ini adalah memberi bahkan berkorban. Bahkan berkorban artinya bahwa siap sedia mengorbankan dirinya sendiri demi orang yang perlu ditolong itu. Nah, pengorbanan ini tidak hanya berhubungan dengan persoalan fisik, tidak hanya berhubungan dengan persoalan psikis, bagaimana menyembuhkan seseorang atau mengangkat seorang karena memberikan kesenangan kepada dia sesuai dengan harapannya atau yang memang seharusnya begitu. Tapi dia telah berpikir sampai kepada satu kehidupan yang kekal. Nah, contohnya sudah diberikan oleh Yesus sendiri yang nanti kita akan belajar terus mengenai Yesus sampai akhir hidupnya. Bagaimana jiwanya sendiri, nyawanya sendiri diserahkan. Kalau kita melihat kepada Allah sebagai Bapa, dia bersedia memberikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, demi keselamatan umat manusia yang telah berdosa ini. Jadi, orang yang murah hati ini sudah bisa mempunyai komitmen untuk memberi, bahkan memberi segala-galanya yang ia miliki. Asal orang yang menderita atau orang yang terhilang itu dapat akhirnya ditolong dan menemukan keselamatan. Terutama keselamatan yang kekal. Artinya setelah kematian ini dia mendapatkan satu kehidupan yang kekal, yang senang, yang tidak ada batas waktunya. Dan tentu saja selama hidup di dunia ini dia juga dapat dijamin kehidupannya. Makan, minum, pakaian, perumahan, dan semua yang lain dalam kebutuhan-kebutuhan secara fisik. Nah, jadi perbedaannya yang kita lihat di sini dari orang yang filantropis atau orang yang mempunyai empati yang dalam, ya perbedaan dengan apa yang diinginkan oleh Yesus, yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah orang dapat mengorbankan segala sesuatu untuk orang lain. Untuk orang lain demi keselamatannya, bukan saja keselamatan fisik, tapi juga keselamatan yang kekal, yang nantinya jadi satu kehidupan setelah kematian. Nah, mengapa ini begitu penting dikatakan oleh Yesus? Karena orang belum mengerti apa itu kerajaan Allah menurut pandangan atau menurut konsep Yesus sendiri. Jadi orang hanya berpikir kerajaan Allah hanya dari segi politik, di mana bangsa Israel, orang Israel pada saat itu, bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tidak dijajah lagi, bahkan kalau bisa menjadi bangsa yang dapat memerintah segala bangsa yang lain yang ada di dunia ini. Jadi mereka akan menjadi satu bangsa biar kecil, tapi mereka dapat memiliki kekuasaan yang besar karena mereka punya Allah. Inilah konsep dan iman mereka. Nah, Yesus mau membalik ini, membuka mata mereka untuk mengerti kerajaan Allah tidak begitu. Nah, unsur-unsur kerajaan Allah ini atau sifat-sifat kerajaan Allah ini yang Yesus mau katakan di dalam ucapan bahagia ini yang kita sudah bicarakan sampai pada hari ini, yaitu tentang kemurahan hati. Jadi ini adalah karakteristik. Kemurahan hati adalah salah satu karakteristik dari warga kerajaan Allah, karakteristik dari kerajaan Allah itu sendiri yang sudah ada di bumi ini, yang dimulai dari diri Yesus yang sedang diperkenalkan
kepada orang-orang Israel pertama-tama dan nanti akan ke seluruh dunia, yaitu unsur kemurahan hati yang siap untuk menderita, mengorbankan bahkan jiwa sendiri demi keselamatan orang lain. Dan kalau ini dilakukan, maka mereka akan mengerti bagaimana kerajaan Allah itu ada di bumi ini. Bukan soal politik, bukan soal politis, tapi adalah soal rohani. Tapi ada dan hidup di dalam kehidupan fisik sebagaimana biasa ini. Ya, demikianlah arti dari kemurahan hati itu. Nah, bagi kita mengerti hal ini. Kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus atau ingin mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah tahu. Menerima Yesus Kristus berarti kita akan masuk di dalam satu kerajaan yang baru, kerajaan rohani yang disebut kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Tetapi sekalipun kita masih hidup di bumi ini dan kita memiliki sifat-sifat semacam itu. Nah, kalau begitu, kita juga butuh untuk belajar menjadi orang yang murah hati. Tidak hanya sekedar berbelas kasihan, tidak hanya sekedar jatuh kasihan, tidak hanya sekedar mengatakan, aduh kasihan dia, tapi juga melakukan sesuatu semampu kita untuk menolong mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang dalam situasi yang sulit. Tapi lebih dari itu, sebagai warga kerajaan Allah, oleh karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita juga akan diberi kemampuan untuk mampu mengorbankan apa saja di dalam hidup kita untuk bahkan nyawa kita sendiri demi keselamatan manusia yang lain. Nah, hal ini sudah dibuktikan oleh begitu banyak orang-orang beriman dari zaman dulu sampai sekarang ini. Mereka mengorbankan nyawa, bahkan mengorbankan seluruh hidup mereka, nyawa mereka, demi keselamatan orang-orang lain yang belum mengenal kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kira-kira ini menjadi pesan bagi kita. Jadi, satu kata, satu frasa saja, murah hati. Tetapi ternyata pengertian ini dalam dan luas. Tapi kita harus mengerti dari sudut pandang kerajaan Allah yang sedang diperkenalkan oleh Yesus sendiri. Karena kerajaan Allah itu dimulai dari dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri itu adalah raja dalam kerajaan Allah. Tinggal bagaimana kita mengambil keputusan untuk menerima dia, percaya dan menerima dia, dan sungguh menyerahkan hidup kita kepada dia, dipimpin oleh dia, dan kita merasakan, menikmati apa kerajaan Allah itu. Otomatis kita juga akan memiliki, bertumbuh di dalam hidup kita, apa yang disebut kemurahan hati. Dan sudah pasti bahwa orang yang murah hati, janji Yesus, dia akan beroleh kemurahan. Jadi ini bukan lagi transaksional, tetapi memang itu sudah tersedia bagi mereka yang bermurah hati. Kepada mereka akan ada kemurahan dari orang lain. Nomor satu, dari Tuhan sendiri, dari Allah Bapa sendiri. Baiklah, sahabat, saya berharap ada sentuhan surgawi buat Anda sekalian pada hari ini, pada episode ini, dalam apa yang sudah kita renungkan bersama. Dan saya harus mengundurkan diri untuk berjumpa lagi pada episode yang berikut. Terima kasih atas perhatiannya Anda dan get your message. Have a good day and see you next time.